bisa kan kalau menghina bisa. Walaupun tidak spesifik menyebut nama gimana? Nah, kita kan lihat prosesnya. Nggak bisa nanti kalau bilangin lepas bahaya kan. Tapi bisa dijerat sanksi nggak cuma soal 280? Sanksi nggak cuma soal 280 tentang yang itu menghina ya. Kan tidak. Oh bisa ya? Bisa kan kalau menghina bisa. Walaupun tidak spesifik menyebut nama gimana? Nah, kita kan lihat prosesnya. Nggak bisa nanti kalau bilangin lepas bahaya kan. Prabowo Subianto bisa terkena dan dijatuhi hukuman maksimal 2 tahun penjara karena melakukan pidana pemilu. Bawaslu sebut umpatan goblok Prabowo ke Anies Baswedan bisa masuk pidana pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di TV News Indonesia. Para sobat, Prabowo bisa terkena hukuman maksimal 2 tahun penjara dan denda maksimal 24 juta. Peraturan harus ditegakkan kepada siapapun juga, termasuk kepada Prabowo Subianto. Ya, Prabowo terbukti telah melakukan umpatan yang sangat kasar, mengatakan maaf goblok, maaf lagi tolol, bahkan menyamakan capres yang lain seperti hewan. Ini luar biasa kasarnya, dan kini tugas Bawaslu untuk memproses umpatan-umpatan Prabowo ini. Dari satu umpatan goblok saja bisa masuk kategori pidana pemilu. Para sobat, tingkah laku Prabowo yang sering menghina, menyerang pribadi lawan-lawan debatnya, dan itu bukan di arena debat, tapi dilakukan di luar sana ketika Prabowo berhadapan atau dikelilingi oleh pengikut-pengikutnya. Dengan sangat lantang mengumpat, maaf, kata-kata yang sangat tak pantas diucapkan oleh seorang calon presiden. Dan kini admin mohon rakyat Indonesia, siapapun Anda, termasuk tim ses dari paslon yang lain, ayo segera laporkan rame-rame Prabowo. Jangan biarkan Indonesia berantakan karena ada capres yang tak bisa mengerem mulutnya, karena ada capres yang membuat suasana gaduh, karena ada capres yang diduga melakukan pidana pemilu. Ada pula yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia pintar atau goblok sih? Para sobat, berbagai media menayangkan soal komentar dari Ketua Bawaslu tentang umpatan goblok dari Prabowo Subianto. Admin bacakan salah satu dari media tersebut, media Pemilu Kita 2024, dengan judul Bawaslu sebut umpatan goblok Prabowo bisa masuk pidana pemilu. Ya, pemeriksaan akan dilakukan dengan melihat konteks dari ucapan Prabowo. Walau Prabowo tidak menyebut nama seseorang, tidak menyebut nama Anies Baswedan, tapi konteksnya Prabowo mengumpat ke siapa lagi kalau bukan ke lawan debatnya saat berdebat di KPU. Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Rahmat Bagja angkat bicara atas pernyataan Prabowo Subianto yang melontarkan umpatan kasar, maaf, goblok, saat kampanye di hadapan pendukungnya di Riau. Menurut Bagja, umpatan cawapres nomor 2 itu bisa dikategorikan sebagai pidana pemilu. Sangat jelas para sobat, yang ngomong Ketua Bawaslu, artinya orang yang berkompeten untuk menilai ucapan Prabowo Subianto. Kini Bawaslu harus membuktikan bahwa umpatan Prabowo itu benar-benar bisa membuat jera Prabowo. Buktikan
kalau umpatan Prabowo itu bisa masuk pidana pemilu. Tapi bisa dijerat sanksi nggak sih mas soal 280 sanksi nggak sih mas soal 280 selama tentang yang itu menghina orang kan tidak? Oh bisa ya? bisa kan kalau menghina bisa Walaupun tidak Fitnah. spesifik menyebut nama gitu. nah kita kan lihat prosesnya nggak bisa. Sangat jelas penjelasan dari Ketua Bawaslu Ahmad Bagja bahwa Prabowo bisa dijerat pidana pemilu. Ya, bisa dijerat menggunakan pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Kata Bagja kepada wartawan di Jakarta Rabu 10 Januari 2024. Pasal tersebut mengatur bahwa peserta pemilu dilarang menghina orang lain, dilarang menghina peserta pemilu yang lain. Pelanggaran atas ketentuan tersebut masuk kategori pidana pemilu dan bisa dijatuhi hukuman maksimal 2 tahun penjara serta denda maksimal 24 juta. Ketika ditanya apakah Prabowo bisa dinyatakan melanggar meski tak spesifik menyebut sosok yang disebut goblok, Ketua Bawaslu Ahmad Bagja menyebut hal itu merupakan materi pemeriksaan. Proses pemeriksaan akan dilakukan dengan melihat konteks ucapan Prabowo tersebut dan meminta pendapat ahli bahasa. Ya, kalau bicara konteks, ya jelas yang digoblok-goblokkan oleh Prabowo, ya jelas lawan debatnya di KPU, ya jelas Anies Baswedan. Tak bisa mengelak lagi Prabowo sebagai warga negara, sebagai menteri tetap saja di mata hukum sama. Semua warga negara harus tunduk, patuh di depan hukum. Kalau melanggar undang-undang pemilu dan harus dipidana, ya Prabowo harus siap-siap untuk dijerat pidana pemilu dengan hukuman maksimal 2 tahun penjara. Nanti kalau bilangin lepas bahaya kan. Jangan sampai gara-gara itu jadi masalah lagi. Tapi mas sebelumnya pernah ada nggak sih kejadian pernyataan di debat jadi perkara gitu mas di pemilu sebelumnya? 2019 enggak. Kan saya itu ikut di 2019 kan. Anggota dulu. Laporin juga masalah nyinggung lahan Prabowo. Tadi tidak direvisi. Nggak ada bang. Ada tapi kemudian tidak ada. Hampir tidak ada, hampir tidak ada. Kajian pembahasan kami misalnya. Enggak, kurang pembahasan gue lupa. Kita lihat lagi. Pertanyaannya adalah apakah Bawaslu berani untuk memproses secara hukum kasus umpatan goblok dari Prabowo yang jelas-jelas itu masuk kategori pidana pemilu? Silakan Bawaslu buktikan bahwa Prabowo dan siapa saja di depan hukum adalah sama. Bukankah semua rakyat Indonesia sama kedudukannya di depan hukum? Dan yang kedua, kita tunggu Bawaslu untuk mempidanakan Prabowo. Kita sebagai rakyat Indonesia bisa ikut terlibat menghukum Prabowo dengan cara jangan ada satupun warga negara Indonesia yang memilih Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Jangan dipilih. Kita selamatkan Indonesia. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.